Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Semoga saudaraku selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas atau mengingatkan ya, untuk yang masih dalam tahap belajar membuat antena. Ya sama seperti saya juga dalam tahap belajar. Jadi sebelum saudaraku membuat atau merancang sebuah antena, alangkah sebaiknya memahami dulu bagian-bagian dari antena tersebut ya, antena yang akan kita buat. Banyak sekali referensi di Google atau di situs web dari luar yang membahas atau merancang antena ya. Oke, di sini saya akan ceritakan sedikit berdasar referensi yang saya dapat ya. Dan di sini saya akan membahas sebuah antena Yagi atau pengarah yang biasa kita gunakan untuk antena penerima UHF atau digital. Jadi pada sebuah antena, baik itu antena radio ataupun antena TV UHF atau digital, fungsi dan bagiannya sama aja, tidak jauh beda. Jadi yang membedakan itu ukurannya. Jadi ukurannya itu menurut frekuensi yang kita gunakan. Frekuensi yang kita gunakan berapa, ukurannya juga akan berbeda karena emang ada rumusnya untuk membuat sebuah antena ini. Dan pada sebuah antena Yagi atau antena pengarah ini terdapat beberapa bagian. Di antaranya yaitu driver atau direktor. Ini ya. Biasanya jumlahnya banyak untuk direktor. Jadi semakin banyak itu gainnya akan bertambah, akan semakin besar seperti itu. Jadi fungsi direktor itu fungsinya sendiri yaitu untuk mengarahkan ya, atau pengarah antena. Jadi direktor ini memaksa radiasi dari driven menuju satu arah, jadi satu arah dia. Setelah direktor kita lanjut ke bagian driven. Nah ini driven itu seperti ini, atau biasa disebut dipole ya. Biasanya untuk menyambungkan kabel output yang ke TV atau ke booster itu dinamakan driven atau dipole. Jadi fungsi dari dipole ini sendiri yaitu titik satu dari kabel antena ya, jadi ke sini kabel antena itu, dan memiliki panjang dari driven ini atau dipole ini yaitu setengah lambda dari frekuensi yang dipancarkan. Driven atau dipole ini juga merupakan bagian paling penting dari sebuah antena. Jadi antena Yagi tanpa dipole atau driven ini tidak bisa bekerja dengan maksimal. Jadi sangat penting sekali, karena bagian elemen inilah yang akan membangkitkan gelombang elektromagnetik menjadi sebuah sinyal yang akan diterima. Dan di dalam driven ini, di sini terdapat balun ya, balun. Dikarenakan jenis antena ini atau jenis driven ini atau dipole ini termasuk antena jenis balan. Di balan itu output dari antena ini nilainya sama dengan nilai hambatan kabel. Jadi jika dipasang tanpa balun pun antena ini akan bekerja cukup baik. Dan jikalau dipasang balun itu malah lebih baik kerjanya ya. Kenapa lebih baik? Karena fungsi balun itu untuk menyesuaikan impedansi ya antara antena dengan kabel. Jadi kita belum tahu ya outputnya apakah sama apakah tidak, tapi kalau dengan balun jadi dia akan balance dengan kabelnya gitu. Jadi itulah yang membuat antena matching enggaknya sama kabel, karena dengan matchingnya antena dengan kabel itu akan memaksimalkan kinerja antena.
Kita juga harus tahu kelebihan menggunakan balun pada antena dipol itu ya, performa antena itu akan meningkat, mengurangi interferensi ke televisi, mengurangi unbalance current, mengurangi radiasi yang tidak diinginkan, dan memperbaiki pola radiasi pancaran. Nah, itu fungsi balun. Seperti saya bilang tadi, walaupun bisa tanpa menggunakan balun, tapi lebih baik menggunakan balun. Dan itu fungsi dari driven atau. Sekarang kita lanjut ke bagian reflektor atau bagian paling akhir. Yang ini ya, biasanya paling akhir, yaitu tempatnya setelah driven atau dipol. Ada bagian yang namanya reflektor. Reflektor ini biar dipanjang daripada driven atau dipol ini ya. Untuk fungsi dari reflektor sendiri yaitu pemantul sinyal, dan tujuannya itu membatasi radiasi agar tidak melebar ke belakang. Jadi ditangkap ya sama ini dan dipantulkan kembali seperti itu. Untuk panjang dari reflektor ini yaitu 0,55 lambda. Jadi panjang gelombang 0,55 lambda. Setelah itu pada bagian ini ada yang dinamakan boom. Boom itu yaitu tihang ini namanya boom. Jadi boom ini berfungsi untuk menempatkan driven atau dipol dan reflektor. Biasanya bahannya itu ada yang berbahan dari pipa PVC, aluminium, stainless ataupun kayu. Dan untuk panjangnya itu disesuaikan karena dari bagian-bagian ini ada rumusnya. Untuk bagian-bagiannya saya rasa cuma segitu. Jadi ini saya gambarkan. Jadi ada driver atau direktor ya, ada driven atau dipol, dan reflektor, dan tiang ini itu boom. Oke, mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa dimengerti oleh rekan-rekan atau dipahami, atau mungkin mengingatkan kembali rekan-rekan yang lupa. Oke, kita lanjut saja. Setelah itu kita lanjut ke rumus ya. Jadi dalam membuat antena itu kita harus membuat perhitungannya dulu agar yang kita buat itu tidak asal-asalan, karena sudah mengacu ke rumus yang sudah ditentukan. Oke, jadi sebelum membuat antena atau menghitung, kita harus tahu dulu panjang gelombang di udara atau lambda ya. Jadi lambda itu adalah panjang gelombang di udara. Oke, kita tentukan dulu lambdanya. Cara menghitung lambda itu kecepatan rambat cahaya atau C dibagi frekuensi yang kita gunakan, seperti itu ya, atau 300 dibagi frekuensi. Jadi frekuensi TV digital atau wave itu ya kisaran di 500 sampai 800 MHz. Itu. Kita ambil tengah aja, tengahnya aja di 650 ya. Jadi 300 dibagi 650. Sekarang setelah kita menemukan lambda, lanjut kita hitung panjang driven dulu atau dipol dulu ya. Kita menentukan panjang driven atau dipol. Sini kita tulis dulu dipol atau driven, karena ada yang bilang driven, ada yang bilang dipol. Jadi rumusnya itu setengah dikali lambda. Jadi lambdanya itu tadi 44,3 dengan setengah dikali 44,3
itu. Jadi hasilnya 22,1 cm ya. Untuk panjang driven atau dipol 22,1 cm. Setelah driven atau dipol panjangnya diketahui, kita lanjut ke reflektor ya. Kita tentukan panjang reflektor. Jadi untuk menghitung reflektor itu rumusnya (0,55 kali lambda). Jadi ini ada kesalahan. Jadi untuk mencari lambda tidak dikalikan velocity factor. Dan untuk mencari rumus reflektornya di 0,55 dikali velocity factor dikali lambda. Jadi 0,55 dikali 0,96 kali 46,1. 46,1 ini lambda ya. Nih. Seperti itu. Nilainya atau jumlahnya 24,3 cm. Ya, ini untuk bagian reflektor panjangnya 24,3. Ya, jadi untuk dipol driven panjangnya 22,1 cm dan untuk reflektor 24,3 cm lebih panjang daripada driven. Setelah ini kita tentukan, kita hitung, lanjut kita menghitung bagian direktor atau driver ya. Driver atau direktor, yaitu direktor 1 ya. Sini direktor 1 yaitu panjang direktor dikurangi 5% dari panjang driven. Atau dipol. Seperti itu ya. Jadi untuk rumus driver atau direktor, panjang direktor dikurangi 5% dari panjang driven atau dipol. Maaf, panjang driven ini bukan direktor ya, salah. Kita kan akan menentukan panjang direktor. Jadi panjang driven atau dipol dikurangi 5% dari panjang driven atau dipol, yaitu 0,05. Jadi panjang drivennya itu kita lihat di sini 22,1 dikurangi 22,1 dikurangi 0,05 seperti itu, dan hasilnya 20 cm ya untuk panjangnya. Panjang drivernya itu 20 cm. Dan untuk direktor yang kedua, 3 dan 4 dan seterusnya sama ya. Kita contoh di sini DR2 yaitu panjang driven atau dipol dikurangi 5% panjang DR1. Jadi 2,1 kurangi 5% dari panjang DR1 ya, kurangi 20,9 kali 5% ya. Jadi hasilnya
21 ya, 1 cm itu. Untuk DR1, DR2 dan DR3 sama rumusnya, dan DR4, DR5, DR6 mengikuti panjang dari DR3. Jadi kita hitung di sini, kita hitung yang DR3 nya, panjang driven atau dipol kurangi 5% panjang DR2. Jadi di sini 22,1 dikurangi 21 kali 5%, sama ya, 21 cm hasilnya. Jadi untuk ke bawahnya sama 21 cm. Ini untuk panjang elemennya. Sekarang untuk menentukan spasi elemen dari dipol to reflektor ya. Jadi dari kan sini ya, dari dipol, jadi menghitungnya dari titik ini ya, dari tengah ini ke sini. Nah ini ya, menentukan ini. Rumusnya itu 0,225 kali lambda. 0,225 kali lambdanya itu tadi 46,1. 46,1 ini sama dengan, kita hitung. Sekarang menentukan dipole to director atau dipole to drive. Di sini ya, rumusnya itu dipole to drive 1 0,125 kali lambda. Lambdanya itu sama ya, tadi 46,1. 0,125 kali 46,1. Kita hitung berapa hasilnya. Itu ya. Oke, 5,7 cm. Ini dari dipole to driven ke director. Sini tulis 5,7. Oke, setelah itu lanjut kita menghitung direktor 1 ke direktor 2. Ini ya, kita gambarkan direktor 1 ke direktor 2. DR1 tuh DR2, rumusnya itu 0,175 kali lambda. Jadi 0,175 kali 46,1. Hasilnya yaitu 8 cm. Itu 8 cm ya. Setelah itu kita tentukan dari D2 ke D3. D2 ke D3, DR2 to DR3, 0,225 kali lambda, 0,225 kali 46,1. Hasilnya yaitu 10,3 cm. Dan untuk kesininya sama ya, 10,3
ininya juga sama, dan 2.3 terus ya, sama. Untuk panjangnya juga mengikuti D3. Oke, seperti itu ya rumusnya. Dan untuk rumus yang ini sudah menjadi patokan ya. Yang ini sudah menjadi patokan dari sananya, tidak bisa dirubah. Jadi untuk patokan driven dan dipole, jarak spasi ini yang berubah itu lambda ini. Kalau lambda ini dari atas ini ya tadi. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh rekan-rekan. Kita lihat lagi dari atas. Jadi ini hasilnya ya, ini hasilnya, dan panjangnya untuk R, kita tulis panjang untuk R 24.3, DRN 22.1, DR1 20.9, DR2 21, DR3 21 cm. Oke, ini ya rumusnya, dan ini hasilnya untuk membangun atau membuat sebuah antena pengarah untuk TV digital atau TV UHF ya, yang bekerja di band frekuensi 500 sampai 800 MHz. Oke. Sekian video tentang pembahasan fungsi dari sebuah antena dan cara menghitung dengan rumus. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan atau sobat YouTuber dimanapun berada, dan bukan maksud saya menggurui atau mengajari para senior atau para suhu tentang dunia antena, karena saya sendiri pribadi masih belajar. Saya hanya coba berbagi apa yang saya tahu. Apabila ada kesalahan dan ucapan atau cara penyampaian, mohon dibetulkan atau dikoreksi, karena saya sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Oke, segitu aja video dari saya. Salam kopi hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.